Pemuda pun akhirnya mengajak Sultan Syahrir untuk datang ke rumah Soekarno menyampaikan berita ini. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami kelas Daiklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rennes Dengklok. Sebenarnya apa mau kalian sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini? Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Forman dan Guntur juga. Iya benar Hatta. Sukani, ada apa ini sebenarnya? Sebenarnya kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah mengawal, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah begitu percaya seperti Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang? Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami dan para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kita sendiri, bukan karena hadirnya Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita akan dijajah lagi. Tindakan yang akan kau lakukan itu bukan revolusi, tapi bisa diangkat pemberontakan seperti yang dilakukan dahulu di Munchen oleh Hitler. Tetapi pada akhirnya gagal. Perdebatan yang sangat sengit dan juga sangat tegang, Wikana dan para pemuda bahkan ingin agar Bung Karno mengobarkan semangat revolusi pada malam itu juga karena masa sudah siap. Bahkan bantuan dari Peta dan juga dari Heiho sudah siap menunggu komando kalaupun memang harus terjadi kontak senjata. Mereka semua sudah siap, bahkan karena adu argumen semakin memanas, Wikana sempat mengancam akan terjadi pertumpahan darah. Bung Karno yang mendengarnya kemudian berdiri dan langsung membuka lehernya. Ini leherku, saya beliau sana, dan jangan sampai menunggu waktu esok. Maksud kami bukan membunuh, Bung, melainkan kami ingin memperingatkan bahwa malam itu tidak ada keputusan yang dihasilkan. Para pemuda kemudian pulang dengan hati kecewa. Sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta mereka tidak ingin gegabah dan terburu-buru. Mereka justru khawatir jika seandainya proklamasi itu gagal seperti yang terjadi di Munchen, maka kesempatan kedua akan jauh lebih sulit. Belum lagi kabar mengenai kekalahan Jepang sebenarnya belum dikonfirmasi secara resmi. Kabar ini akhirnya semakin membulatkan tekad mereka bagaimanapun caranya, momen ini harus dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang unik, penculikannya tidak seperti yang terjadi pada umumnya. Biasanya penculikan memaksa atau bahkan menodongkan senjata. Namun kali ini mereka membuat siasat yang berbeda. Mereka kemudian membagi kelompok menjadi dua. Satu kelompok kecil ditugaskan untuk membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Sementara Wikana datang ke rumah Soekarno dan Hatta, kemudian bersandiwara mengatakan bahwa ada gerakan besar dari kelompok pemuda yang akan menyerang dan melucuti Jepang. Wikana meminta Soekarno dan Hatta keluar kota karena dikhawatirkan Jepang akan menuju Bung Karno yang menggerakkan seluruh massa dan dikhawatirkan lagi akan terjadi penyerangan oleh Jepang. Di mana keadaan Soekarno dan Hatta? Mereka berdua sangat diperlukan di Jakarta untuk diplomasi dengan Jepang. Tindakan para pemuda akan sangat berisiko karena mereka telah diultimatum oleh para sekutu agar tidak melakukan perubahan politik. Siap, Bung. Mereka berada di Rengas Dengklok. Jakarta, aman saja dan memang benar Jepang sudah meminta perdamaian kepada sekutu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Menurut saya jangan terlalu banyak. Bagaimana apabila lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama Indonesia? Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi?
Menurut saya, tanggal 17 itu adalah tanggal baik, di mana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, umat Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat dalam sehari. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat lagi 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjalin bendera merah putih dan tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, di mana dilaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baik. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di dalam Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan dari diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan permuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.